Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Iqbal. Saya berasal dari UIN Suskaryo, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum semester 5 dari kelas IHF. Di sini saya membuat video dari mata kuliah Fikih Jinayat yang mengambil materi tentang jarimah syurb al-khomar atau tindak pidana minuman keras. Pengertian khomar secara etimologis, khomar dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menutup. Secara terminologis, ada beberapa pengertian khomar. Yang pertama, menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, khomar adalah sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya. Disebut khomar karena dapat menutup akal. Selanjutnya, menurut Al-Ansori, khomar adalah sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan khomar atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak. Menurut fatwa MUI, khomar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau lainnya, baik dimasak atau tidak. Selain khomar, ada juga istilah alkohol. Kata alkohol berasal dari bahasa Arab yaitu alkohol, yang berarti biji-bijian, fermentasi, buah-buahan, atau gula yang membentuk minuman memabukkan saat fermentasi. Alkohol atau khoram adalah kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan minuman fermentasi yang meracuni seseorang ketika ia meminumnya. Alkohol terkadang juga diterjemahkan sebagai anggur. Kemudian menurut Qonun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, khomar adalah minuman yang memabukkan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Kemudian saya akan menjelaskan proses pengharaman minuman keras dalam Islam. Syariat Islam melarang mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak 4 kali. Yang pertama, Allah menurunkan ayat tentang khamar yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Nahl ayat 67, yang berarti, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Kemudian surat kedua diturunkannya ayat yang menjelaskan tentang sejarah lebih mengenai khamar, yang berarti mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219.
Apabila dibandingkan isi dan kandungan kedua ayat di atas, tampak jelas bahwa ayat yang kedua sudah menyentuh sisi manfaat dan mudarat. Ketika diturunkannya ayat ini, tradisi minuman khamar masih tetap berlangsung. Tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mengenai hal ini, Al-Suyuti memaparkan bahwa Ali bin Abi Thalib menceritakan, Abdurrahman bin Auf mengundang kami untuk berpesta dan memberikan jamuan berupa khamar. Ketika itu, banyak di antara kami yang meminum khamar. Selanjutnya datanglah waktu sholat dan kami pun sholat. Salah seorang di antara kami menjadi imam. Karena sang imam masih setengah mabuk, maka 3 ayat pertama surah Al-Kafirun dibaca, yang berarti, wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kami menyembah Tuhan yang kalian sembah. Dari situ, karena minum khamar, dia bisa membuat bacaan tersebut jadi salah. Disitulah yang memabukkan. Yang ketiga, diturunkannya ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman khamar, yaitu surah An-Nisa ayat 43, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Mengenai proses pengharaman khamar ini, Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Tirmizi, sebagaimana dikutip oleh Al-Sabuni, Umar bin Al-Khattab berdoa kepada Allah agar hukum tentang khamar dipertegas. Isi doanya itu, ya Allah, berikanlah kejelasan kepada kami tentang khamar dengan penjelasan yang tegas. Kemudian ayat keempat, diturunkannya satu ayat terakhir yang mengharamkan khamar. Ayat ini sekaligus menjadi jawaban dari doa Umar bin Al-Khattab, yaitu surah Al-Maidah ayat 90, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, dan berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Demikian di antara bukti konkret bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah dengan tadaruj, proses yang menyesuaikan kondisi, tempat, dan budaya masyarakat. Inilah yang oleh M. Qudari Bik disebut sebagai al-tadarruf fi al-tashri'. Selanjutnya yaitu dampak khamar terhadap kesehatan. Khamar mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan. Sebaliknya, meskipun minuman memabukkan mempunyai kadar alkohol rendah, tetapi dikonsumsi secara terus-menerus sampai mencapai jumlah besar yang beredar dalam tubuh, maka berakibat mempengaruhi kesehatan manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Syauqi Al-Fanjari sebagai berikut, yaitu jika seorang meminum minuman memabukkan 2 gelas air, maka alkohol yang masuk dalam darahnya sebesar 5 mg pada setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk ke dalam darah. Orang itu tentu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kontrol diri, kenormalan akalnya. Ternyata mengekspresikan senang dan sedih, tangisannya, mengekspresikan kegembiraannya, tapi ia masih mampu mengendalikan saraf dalam tubuhnya.
Dalam penggunaan minuman memabukkan dalam jangka waktu lama menyebabkan kadar asam dalam tubuh berlebihan. Di samping mengganggu fungsi dan kinerja darah dalam tubuh, darah yang beredar dalam tubuh manusia 8/100 yang mempunyai tugas sangat penting sekali di antara tugas-tugas darah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Al-Ahmadi Abu An-Nur sebagai berikut. Yang pertama, mendistribusi atau mengalirkan bahan makanan yang telah dicerna dari alat pencernaan ke hati dan seluruh organ tubuh. Yang kedua, mendistribusi zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui infus atau melalui mulut. Yang ketiga, mendistribusi oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. Yang keempat, mendistribusi hormon kelenjar endokrin di pankreas yang menghasilkan insulin yang mempunyai fungsi vital. Yang kelima, melindungi segala cairan yang ada di dalam tubuh. Yang keenam, membentuk sarana perlindungan bagi tubuh melalui pembentukan sel-sel darah putih dan antibodi. Berdasarkan hal di atas, jika darah mempunyai urgensi besar, bagaimana seseorang mengizinkan darahnya dicampur dengan alkohol? Karena alkohol dapat menimbulkan banyak penyakit dalam dan dapat mengganggu kenormalan pencernaan makanan saat pengunyahan, sehingga dapat menimbulkan dan mempengaruhi semua bagian-bagian vital dalam tubuh seperti terjadi penyempitan pembuluh darah, pembekuan hati, dan pembekuan darah, akhirnya menjadi lumpuh dan meninggal dunia. Di samping pengaruh di atas yang tadi, minuman memabukkan dapat menimbulkan penyakit sariawan, biri-biri, gusi bernanah, dan lain-lain. Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan zat-zat terlarang termasuk minuman alkohol mempunyai banyak bahaya. Hal ini Ajaya Langkara Tantra, dosen bagian psikiatri Unhas, mengumumkan bahwa pemakaian zat berbahaya atau obat-obatan terlarang dapat dibagi atas 3 golongan, yaitu akan merusak organ badan dari tingkat ringan sampai tingkat berat. Misalnya jaringan sistem saraf di otak terganggu, itu sistem saluran pencernaan terganggu. Yang ketiga, sistem pembuluh darah. Habis itu sistem pernapasan, sistem genitalis atau alat kelamin. Yang kedua itu yang dampak sosial. Dampak sosial yaitu mudah terlibat hal kriminal, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perilaku kekerasan. Yang kedua, nama baik keluarga tercemar oleh masyarakat. Ketiga, terisolasi dari keluarga dan masyarakat. Yang keempat, kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan keterangan di atas dapat diungkapkan bahwa barang siapa meminum minuman memabukkan atau obat-obatan terlarang lainnya, ia berdosa dan akan dihukum oleh penegak hukum dengan hukuman yang berat guna melindungi masyarakat dari kerusakan. Hukuman kejahatan bagi peminum minuman memabukkan atau obat terlarang lainnya adalah hak Allah, sebab mendorong kepada keburukan baik pada diri peminum maupun pada masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum